Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahad. Video ini baru saya temukan dan kita lihat bahwa video ini sudah diupload 3 tahun yang lalu. Video ini memuat kritikan keras kepada PBNU, namun ketika hal ini tidak terlaksana, ketika kritik ini tidak dilaksanakan oleh PBNU, maka ya kejadiannya seperti sekarang ini. Bagaimana NU banyak mengalami kebobolan-kebobolan. Ya, NU mengalami banyak kebobolan, terutama kebobolan dari segi sejarah. Karena mungkin NU sampai sekarang ini belum betul-betul menganggap begitu sangat pentingnya sebuah buku induk sejarah NU. Kritik ini datang dari Dr. Muhammad Thoha. Dia juga sebagai seorang sejarawan. Nah, dari kritik beliau ini saya juga teringat terhadap kritik salah satu mantan pengurus MWC tahun 90-an. Nah, ketika saya tanya tentang apa yang kurang dari NU, beliau menjawab bahwa NU tidak mempunyai buku sejarah yang paten. Sejarah yang memang resmi diterbitkan oleh PBNU. Ya, terkait kebangsaan, terkait para ulama, terkait juga nasab-nasabnya. Dr. Muhammad Thoha juga mengkritik keras adanya hal ini. Hingga tidak heran NU mengalami banyak hal kebobolan-kebobolan. Bagaimana klan Ba'alawi ini pernah mengatakan dalam satu kesempatan bahwa sejarah Kiai Hasyim Asy'ari itu sejarah Koping Hu. Saya tantang kalian. Kumpulkan kalian punya seluruh wali-wali Allah. Datang ke kuburan Hasyim Asy'ari, doakan saya, mubahlah. Kalau Faizal, cuma seorang Faizal Asagaf yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Koping Hu, sejarah penuh kebohongan. Ini kan luar biasa. Kemudian bagaimana akhir-akhir ini terungkap bahwa ada sebuah buku berlaku di pendidikan resmi. Bahwa seandainya tidak ada sosok Habib, maka NU tidak akan berdiri. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar. Bagaimana juga sejarah NU versi Habib Lutfi yang mengatakan bahwa NU didirikan atas izin dan restu Habib Hasyim bin Thoha bin Yahya. Nah, inilah bukti bahwa NU sudah dirusak sejarahnya oleh kalangan habaib. Tidak hanya merusak sejarah makam Nusantara, tetapi juga melalui buku seperti ini, dan sudah ada tesis S2-nya Siti Fatimah, ya, lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Secara legitimasi akademik sudah berhasil. Petinggi struktur mulai dari Mustasyar, Suriah, dan PBNU, PW, PC, NWC, Ranting, dan underbunya semua, Banser, Ansor, Ibnu, IPPNU, LDPNU, itu juga Les Bumi dan lain-lain. Monggo. Ini buku yang sangat bermutu untuk dipelajari, bukan untuk ditaati. Ini karena NU tidak mempunyai buku induk sejarah NU. Nah, oke, kita dengarkan pemaparan menarik dari Dr. Muhammad Thoha. Kritik keras beliau 3 tahun yang lalu dan sekarang kejadian. Pemirsa, kita sekarang bertemu lagi dengan Dr. Muhammad Thoha. Beliau ini akademisi, kemudian juga budayawan, sejarawan, tokoh agama juga. Pokoknya nah ini loh Pak Thoha, kita sempat terusik ini akhir-akhir ini sejarah di dinas pendidikan itu karena Kiai Hasyim Asy'ari kok tidak masuk. Itu gimana itu kalau dalam pandangan Pak Thoha? Jadi gini Pak Zaini, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini harus dipahami bersama, khususnya teman-teman dari NU, bahwa selama ini orang menganggap sejarah itu kan gak penting. Padahal sejarah itu penting, Mbak Zaini. Penting sejarah itu. Meskipun beberapa kali pelajarannya mau dihapus, sejarah itu penting. Sebelum masuk ke itu, Pak Zaini ya. Kenapa kok penting? Di Jawa itu, Pak Zaini, setiap ada penguasa baru, sultan maupun sunan, baik Pak Kubwono atau sebelumnya, itu dia mesti memiliki pujangga, Pak Zaini. Makanya ada pujangga yang terkenal Raden Ngabei Ranggawarsita, ada pujangga yang terkenal Yoso Dipuro, itu pujangga-pujangga handal milik keraton.
Loh kenapa kok saya menghubungkan dengan pujangga? Pujangga inilah Pak Yeni yang menulis tentang fakta-fakta yang ada di keraton. Termasuk dia yang menulis Sultan ini siapa, Sunan ini siapa, keturunannya siapa. Ini kan sejarah. Tapi pada waktu itu memang keilmuan belum terfriksi secara detail di Jawa itu, maka orang berilmu itu ya pujangga kan gitu. Padahal di situ itu juga seorang pujangga itu ya ahli medis, ahli sejarah. Maka kemudian ini untuk menghegemoni masyarakat bahwa Sultan Sunan ini keturunan ini, bahkan sampai kalau ditarik ke atas ketemu dengan Nabi Muhammad kan begitu. Itu fungsi sejarah sebenarnya, itu menunjukkan genealogi itu sejarah, dengan harapan kemudian masyarakat bisa dihegemoni, patuh taat pada penguasa karena keturunannya Kanjeng Nabi. Lah konteks kekinian yang di depan kita sudah jelas Pak Yeni. Setiap ada tokoh pemimpin negara, dia berusaha mengabadikan dirinya, nulis buku. Ada yang namanya Soekarno penyambung lidah rakyat, ada yang bernama Soeharto anak desa, kan begitu kan? Intinya itu kan menunjukkan saya ini loh siapa, kan begitu kan? Jadi sejarah itu penting. Maka kemudian ketika orang menganggap sejarah itu nggak penting, sekarang ini kita harus sadar bahwa sejarah itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Zaini, sejarah itu kan meskipun semua orang tidak mau ketika saya berpendapat begini, tapi hampir sebagian sependapat dengan saya lah katakan. Sejarah itu milik pemenang. Maka siapa yang menang itulah dia yang menulis sejarahnya, kan begitu. Sehingga bisa diurut. Kenapa kalau itu tidak ada? Mungkin yang menang, yang mengendalikan penulisan itu siapa? Kan begitu. Kan gitu. Nah, soal nanti kemudian digoreng macam-macam titipan ini itu urusan lain. Tapi teori sejarah itu memang sejarah milik pemenang. Yang menang itulah yang bisa mensejarahkan dirinya. Maka jangan kaget ketika ada tokoh kemudian digambarkan sebuah film, kemudian tokoh ini menjadi penggagasnya, kemudian dibantah oleh tokoh yang lain, diganti. Itu kan memang sejarah itu salah satu fungsinya itu, dan sejarah itu sekali lagi penting gitu loh. Maka yang saya kehendaki, kalau saya boleh berpendapat Pak Zaini, tokoh-tokoh NU itu kalau disuruh menceritakan sejarah itu bagus, detailnya luar biasa Pak Zaini. Tapi masalahnya tidak diikuti dengan administrasi dan kepenulisan sejarah itu. Tidak ada pujangganya. Iya. Karena apa Pak Zaini? Yang namanya data itu ketika narasumber itu pada mati, tokoh-tokohnya sudah meninggalkan kita, yang bisa kita jadikan dasar data kan tulisan. Lah kita tulisannya lemah, kan begitu kan? Nah, kenapa? Ya karena mungkin orang menganggap sejarah itu tidak penting. Yang kedua, kadang-kadang tokoh NU, Pak Yeni, saya nggak menjelek-jelekan ya, terlalu gede ikhlasnya, Pak Yeni. Oh, saya itu punya kiai loh. Dulu itu ikut Hizbullah Sabilillah itu. Tapi dia tak minta kiai mbok diurus pensiunan. Apa kata beliau? Lah aku berjuang ikhlas lillahi ta'ala kok gitu. Sehingga dia jika tidak mau mencatatkan dirinya bagian dari batalion apa, nggak mau dia gitu loh. Nah ini kemudian saya menginginkan anak-anak muda NU sekarang itu pada booming intelektual NU luar biasa banyaknya loh Pak Zaini. Ayolah mulai kita tata, tulisan-tulisan tentang itu kita rapikan gitu. Coba, kita itu kan sudah jelas yang namanya 10 November, salah satu yang menjadikan menggelegar luar biasa, itu kan resolusi jihad. Tapi kan baru kemarin aja resolusi jihad diobarkan luar biasa, kemudian orang sadar kembali, oh ternyata resolusi jihad itu yang luar biasa, sehingga menggelegar, sehingga Mansat juga meninggal, Malebi juga meninggal. Itu kan yang pertama kita sudah tidak rajin menulis. Yang ketiga, penguasa-penguasa yang lalu itu juga tidak bersahabat dengan santri, kan begitu. Sehingga coba kalau kita membahas embrio tentara TNI sekarang ini, kan jarang yang dikuak Hizbullah, Sabilillah, Laskar Ulama, Barisan Kiai, jarang. Padahal di daerah-daerah itu kiai-kiai itulah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda itu, terhadap Jepang juga begitu, kan begitu. Contoh ada loh, Yai Munasir itu, karena beliau berijazah mungkin ya, kemudian dia mengurus karirnya, makanya bagus sehingga dia sampai masuk ke militer-militer yang sekarang ini. Guru-guru saya ya sudah sampai meninggal sudah nggak dapat apa-apa, padahal dia Hizbullah Sabilillah, kan begitu. Maka ini momen ini jangan kemudian ributnya ini kayak hangat-hangat tahi ayam. Ini kesempatan untuk menata
NU ini jangkari negara, Pak ya ini. NU inilah yang kemudian sehingga kapal kata orang Gresik nggak larat kemana-mana karena dia ada jangkarnya. Lah kalau jangkar itu kemudian sudah mulai dihilangkan, terus kemudian NU itu tidak memberikan kekuatan yang maksimal untuk menjangkari negara, sudah nggak tahu negara ini kayak apa gitu loh. Nah, mungkin ini untuk apa namanya sejarah tentang ke-NU-an, peran NU dalam apa namanya sejarah kebangsaan. Iya. Ini harus ada tokoh-tokoh dari NU, dari anak-anak muda NU yang menggali sejarah ke-NU-annya ini. Iya. Nah, itu iya. maksudnya kan begitu. Iya. Iya, dan gini Pak Yeni. Bukan berarti orang NU nggak rajin menulis, banyak menulis. Tapi yang menulis begini-begini itu kadang-kadang tidak banyak. Dan ada kan ditulis itu parsial Pak Yeni. Misalkan kayak PWNU Jawa Timur nulis DW, gitu kan? Mungkin NU Rembang nulis DW, mungkin NU Jepara nulis DW, kan begitu kan? Nah, jadi kayak semacam ada sejarah Indo yang itu ditulis oleh PBNU dalam artian nanti, oh kita itu loh, akademisi kita sangat banyak loh Pak Yeni. Dan jujur aja loh, memang orang banyak tidak tahu. Coba, ketika Bung Karno digoyang-goyang sama DITII waktu itu Bung Karno kan kebingungan waktu itu. Karena melawan DITII, itu negara itu juga kedodoran Pak Yeni. Kenapa? Karena mayoritas umat kita Islam. Sehingga ketika slogan yang isu keislaman yang dibangun dan dilontarkan oleh DITII, masyarakat terpengaruh. Maka waktu itu Jawa Barat sampai para santri yang NU itu pada berlarian, rumahnya dibakar barang macam-macam kan gitu kan. Nah, itu kan kedodoran negara melawan itu. Kemudian Bung Karno mengumpulkan para alim ulama melalui Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Jalal Watonnya itu. Itu kan tidak ditulis sejarah itu. Kemudian Bung Karno diberikan gelar Waliul Amri Doruri Bisauka. Itu kan Mbah Wahab itu. Rois Amnya PBNU waktu itu, tapi kan nggak ditulis sejarah, sehingga itu harus betul-betul di blow up. Inilah karya kami. Memang bukan kemudian kita sombong-sombongan, tapi jangan sampai karya kita kemudian dibuang kan begitu. Ini sebuah fakta, kan tidak ada gitu, yang paham begitu. Bung Karno itu bingung waktu itu, akhirnya Mbah Wahab mengumpulkan di situ, memberikan gelar itu, sehingga yang melawan pemerintah itu sama dengan melawan umat Islam pada waktu itu, kan begitu. Ini penting loh Pak Zaini. Nah, sehingga ini momen tepat agar kader-kader NU yang sudah luar biasa cerdik cendekiannya itu tersebar di mana-mana, itu mulai menulis semacam kayak apa ya, buku besarnya Nahdlatul Ulama itu. Lah wong tokoh-tokoh besar NU aja kadang-kadang kita banyak yang tidak terdata loh sejarahnya kan begitu. Kan begitu. Coba, kan hanya 1-2 orang saja yang tahu Kiai Abdul Fakih Mas Kumambang itu. Hanya 1-2 orang saja. Padahal tokoh besar itu dari Gresik. Ada lagi Yai Zubair. Itu mustasar PBNU. Tapi kan orang tidak tahu. Yai Zubair yang di Gresik. Yang di Gresik. Iya. Itu pengurus PBNU pada zamannya gitu loh. Tapi orang nggak tahu loh Pak Zaini. Nah, gitu kan. Nah, sehingga momen ini yang pertama kita harus sadar bahwa kita harus masuk di ranah-ranah yang itu nanti berekses pada kesejarahan kita. Kita jangan abai. Kan gitu. Karena mereka bebas mensejarahkan dirinya karena sejarah milik pemenang. Mungkin orang bertanya begini, loh Pak, misalkan kekuasaan tertinggi kan dekat dengan NU. Loh tapi yang nulis kan bukan penguasa tertinggi. Tapi pelaksana-pelaksana itu. Dan pelaksana-pelaksana itu ada yang mengendalikan. Lah kalau kemudian pelaksana-pelaksananya bukan kita, ya otomatis sejarah ditulis sesuai dengan kemauan dia. Kan begitu, itu yang pertama. Maka jangan alergi. Sejarah itu penting. Bahkan kitab suci itu isinya banyak sejarah loh Pak Zaini. Quran itu banyak sejarah isinya. Iya kan? Oh, sejarah. Kemudian yang kedua Pak Zaini, kita harus membentuk sebuah tim yang itu nanti menjadi semacam buku induknya tentang Nahdlatul Ulama. Entah itu namanya ensiklopedi, entah itu namanya buku sejarah, entah itu namanya apa. Ini yang di Jawa loh Pak Zaini. Apalagi kalau kita ngomong NU di Sibolga misalkan. NU di Bulukumba, semakin tak terendus lagi nanti kan begitu. Sehingga ada tindakan-tindakan nyata, kemudian di format tidak parsial. Oh ini terbitkan Kabupaten PCNU Kabupaten Gresik, itu kan jadi mikro akhirnya. Tapi itu sebuah
buku besar yang dijilid dengan bagus, dengan menarik. Kemudian yang nulis itu adalah aromanya kita, versi kita, tapi dengan metodologi sejarah. Orang nulis sejarah juga ada metodologinya, Pak Zaini. Kan begitu kan? Kalau terlalu subjektif nanti akan dimentahkan oleh penulisan sejarah yang kemudian karena dianggap tidak objektif. Kan begitu. Sehingga itu harus mulai digagas. Sayang loh, kader NU cerdas-cerdas, berbagai keilmuan juga sudah dikuasai. Tapi kalau hanya urusan begini nggak ditata akan jadi masalah. Belum lagi kalau misalkan berhubungan dengan aset, Pak Zaini. Banyak loh aset-aset yang hilang karena kesejarahannya tidak ada, administrasinya tidak ditemukan. Akhirnya aset yang bernilai miliar-miliar jadi hilang, kan begitu. Kalau itu yang lebih mikro lagi loh, Pak Zaini. Kan banyak wakaf jadi dimiliki oleh orang lain, dulu madrasah kemudian jadi beralih kepada organisasi lain, kan banyak gitu. Nah, sehingga itu penting. Ini adalah momen penyadaran bagi kita bersama. Begitu Pak Yeni. Jadi Ramadan ini kita di masalah kasus ke-NU-an sejarah ini kita perlu untuk meneladani sebenarnya. Iya. Meneladani umat-umat terdahulu. Iya, betul. Yang menulis. Rajin menulis lah. Menulis sejarahnya sendiri. Sehingga tidak ketika seperti sekarang ini kita hanya bisa marah. Iya. Bisa dongkol. Iya. Nanti syukur gini Pak. Ketika orang itu mau menulis tentang NU, ya tolong dibuka buku besarnya NU itu. Lu kan begitu. Ada rujukannya. Jangan semau-mau kamu, kan gitu. Iya. Nah, kita lihat yang namanya penulis-penulis Belanda. Kitab semakin tua, itu semakin menjadi pertimbangan bagi dia. Kan begitu. Maka buku-buku yang kuno-kuno itu ditelaah oleh dia. Nah, jadi kita itu kalau menulis tentang NU, ini loh. Jadi buku besar NU itu ini, gitu. Gitu Pak Yeni kira-kira gitu. Ya. Oke, terima kasih pemirsa. Ini pendapat dari Dr. Muhammad Thoha tentang hiruk pikuk mengenai sejarah ke-NU-an yang diisukan hilang dalam buku sejarah di Dinas Pendidikan gitu ya. Demikian kita bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda.